Ini adalah mainan semacam Lego yang nama mainannya adalah Dinoblocks. Jadi Dinoblocks ini adalah mainan keluaran dari Dinotoys Indonesia yang biasanya Dinotoys ini bisa kalian cari di minimarket terdekat di rumah kalian. Jadi buat kalian yang ngeliat ini di minimarket tersebut bisa langsung kalian cek dan kalian serok aja, pasti seru banget. Dan menurut gue yang paling unik dari Dinoblocks ini, di mana Dinoblocks kali ini terdapat 8 seri yang berbeda-beda yang apabila kalian kumpulkan semuanya bisa jadikan satu kendaraan yang kayaknya bakal keren banget sih. Sekarang langsung kita bahas ke mainannya. Let's go! Oke, dan ini dia mainannya yang di depan kita semua. Yang kira-kira penampilan boxnya semuanya hampir sama, itu dalam box kayak gini. Yang dalam boxnya juga langsung kelihatan jelas. Di sini ada nomor dari seri-serinya masing-masing, yaitu dimulai dari nomor 1 sampai nomor 8 di bagian kanan ini. Oke, dan ini untuk main kita yang pertama. Di sini juga ada keterangannya, itu di sini adalah nomor 1 dan kira-kira kayak gini untuk mode mobilnya. Dan dari seri Dinoblocks yang pertama ini bisa dilihat juga di sini ada tulisannya edisi ragam kendaraan per polisi. Jadi untuk ke-8 mainan kita ini bakal dihiasi sama mobil-mobil polisi ya. Dan kayak gini tampilan dari box bagian depannya. Pertama di sini ada tulisan dari mereknya, itu adalah Dinoblocks. Ada juga di sini gambar desain dari mobil truk yang akan kita dapatkan, yaitu kayak gini yang namanya adalah mobil radar gelombang. Nah, terus di bagian bawahnya ini juga ada keterangan kalau untuk mobil yang nomor 1 ini dapat dijadikan 2 model kendaraan yang berbeda, dan ini juga konsepnya keren sih ya. Bisa kayak gini dan juga kayak gini, dan nanti bakal kita lihat aja. Dan juga ada keterangan di sini bahwa bisa dijadikan satu kendaraan besar kalau kita mengkoleksi 8 model kayak gini. Dan wah, ini sih pasti keren banget nanti. Bagian samping kanan juga kayak gini dengan keterangan yang hampir sama. Bagian atas juga kayak gini dengan keterangan yang hampir sama juga. Dan bagian sisi kirinya juga sama persis ya ke bagian sebelahnya. Bagian bawahnya kosong aja kayak gini. Dan bagian belakang kayak gini dengan beberapa penjelasan dari variasi-variasi lainnya. Oke, jadi mungkin gitu aja, dan sekarang langsung kita buka dan kita lihat isinya. Oke, dan langsung kita buka dari bagian atas ini. Oke, dan ini dia yang kita dapatkan dalam boxnya, itu adalah kumpulan plastik yang isinya adalah pecahan-pecahan Legonya, dan tentunya adalah buku petunjuk buat mengarahkan kita dalam merakit mobilnya, karena tanpa buku ini kita nggak bisa apa-apa ya. Di halaman pertama ini adalah petunjuk buat menjadikan mobil si mode utamanya nomor 1, dan bagian belakangnya adalah petunjuk buat disatukan menjadi 8 mode mobil yang sangat besar di sini ya. Oke, dan ini untuk Lego yang kedua yang bisa kita lihat dari nomor serinya di bagian atas ini, dan kurang lebih desain boxnya sama persis ya kayak box yang pertama. Yang membedakan cuma desain dari bagian depannya ini aja yang beda kendaraannya ya. Dan untuk nomor 2 ini kita dapatkan mobil polisi yang biasa kayak gini yang namanya adalah mobil heroic. Dan untuk desain sisanya nih hampir sama semua kayak gini ya. Oke, dan langsung kita buka aja dan kita lihat isinya. Oke, lanjut untuk seri ketiga kayak gini, dan kita akan mendapatkan mobil kayak polisi tadi sih, cuman ini kayak lebih off-road ya, yang namanya adalah mobil prajurit. Oke, dan lanjut untuk mobil keempat, dan kita mendapatkan mobil kayak van gini ya, yang namanya adalah mobil magnet polisi anti bencana. waduh, ini nggak bisa lebih simpel namanya nih. Ya, mobil kelima yang kita dapat lagi mobil van tapi versi lebih kerennya, dan namanya juga keren, yaitu mobil baja polisi. Dan lanjut akan kita bahas nomor 6 yang akhirnya kita udah nggak dapat mobil polisi lagi, melainkan adalah sebuah motor yang namanya motor cepat. Apa iya? Lanjut seri ke-7, dan kali ini juga berbeda lagi, yaitu adalah sebuah helikopter kayak gini yang namanya adalah helikopter tempur. Dan akhirnya di seri terakhir itu adalah nomor 8 yang kita akan mendapatkan speedboat ya di sini untuk mobil pertamanya yang namanya adalah kapal baling-baling. Oke, dan sampai juga ke bagian paling males yang harus gue hadapi, yaitu merakit Lego yang super banyak ini, karena otak gue kayaknya udah nggak mampu buat banyak mikir kayak gitu. Tapi doakan gue aja semoga gue bisa menyelesaikan ini semua. Jadi langsung kita coba, let's go. Oke, dan di sini gue langsung aja merakit semua mobilnya satu persatu dan sedikit demi sedikit. Karena ini sebenarnya susah-susah gampang sih, tapi yang jelas kan harus mikir buat ngerakit ini sih. Dan kira-kira gue menghabiskan sampai berhari-hari untuk merakit semua mobil ini menjadi ke-8 mobil semuanya ya. Dan untungnya kita semua dimudahkan dengan satu buku panduan yang sangat bermanfaat banget nih. Karena semua tata caranya, bahan-bahan yang diperlukan itu udah dijelaskan dengan sangat jelas di buku panduannya. Jadi tinggal ikutin aja step by stepnya dari buku panduan hingga semuanya menjadi satu mobil kendaraan. Oke, dan ini dia ke-8 mobil polisi yang udah gue rakit semuanya. Karena kayak yang udah gue jelasin tadi, kalau si setiap mobil ini punya 2 modenya, tapi di kali ini gue akan rakit dulu untuk yang mode pertamanya.
Yap, dan ini dia mobil pertama kita, yaitu dari seri nomor 1. Dan untuk mobil pertama ini dinamakan adalah mobil polisi radar gelombang. Maka dari itu kelihatan banget dari mobilnya. Pertama tuh ada semacam piringan gini yang identik banget sama penangkap sinyal ya. Dan secara keseluruhan mobil ini tuh kayak mobil van biasa sih ya. Tapi secara keseluruhan gue suka banget sama model dari Dinoblocks ini ya. Terutama dari detail-detail kerennya. Kayak detail stiker di bagian atas sini yang bertuliskan polis, dan di bagian depan sini untuk menggambarkan si bumper ini ya. Selanjutnya juga pemilihan warnanya yang gue suka banget, yaitu adalah kombinasi warna biru, warna putih, dan juga bagian ornamen-ornamen lainnya. Kayak bagian warna kaca yang warna biru, ini jadi persis banget kayak di dunia nyata. Dan juga ada ornamen-ornamen lainnya, kayak di bagian lampu yang berwarna kuning, sirene yang warna merah, dan juga warna biru, dan beberapa ornamen-ornamen warna kuning lainnya. Dan juga ada ban di sini dan velgnya yang berwarna kuning kayak gini. Selain itu yang paling gue suka adalah dari bannya. Di sini dia pakai ban karet, jadi ini empuk banget dan tentunya ini bisa jalan kayak gini ya. Jadi lancar banget buat dijalanin. Ya, dan ini dia untuk mobil kedua kita, untuk nomor seri yang kedua. Dimana untuk mobil kedua ini dinamakan adalah mobil Heroic. Tapi yang jelas mobilnya jadi lebih keren ya, karena ini kayak lebih sporty aja gitu terkesannya. Dan secara detail sebenarnya keseluruhan tuh hampir sama ya dari si Dinoblocks ini, kayak ornamen warna biru, warna putih, dan juga beberapa ornamen-ornamen lainnya kayak bagian lampu yang warna kuning. Selain itu juga ada kacanya di sini warna biru transparan, dan di sini agak bolong kayak gini jadi kayak kaca jendelanya gitu ya. Ya, dan mungkin gini aja karena wheel basic, jadi nggak ada kelebihan apapun ya, jadi ini kayak biasa aja. Jadi mungkin segini aja, langsung lanjut ke mobil yang ketiga. Oke, dan lanjut ke mobil yang ketiga, yaitu nomor seri yang ketiga, dengan nama mobilnya adalah mobil prajurit. Dan kalau keunikannya dari mobil ini sih yang gue lihat itu dimodif seperti off-road gitu ya, jadi modelnya tuh keren banget, kekar. Untuk bagian depannya sih sebenarnya biasa aja, tapi yang paling uniknya adalah di bagian belakangnya yang dimodif sangat off-road banget. Di bagian sini tuh ada kayak semacam tubular dari bahan besi untuk melindungi mobilnya, dan kerennya lagi ditambah ada ban serep di bagian sini. Dan untuk sisanya sebenarnya sama aja, nggak beda jauh. Yap, ini dia untuk mobil kita yang keempat dengan nomor serinya yaitu nomor 4. Dan untuk namanya, mobil ini memiliki nama yang paling panjang dan gue harus nyontek dulu di sini namanya, yaitu adalah mobil magnet polisi anti bencana. Karena bagian mobilnya itu yang kotak gitu, yang pasti ini kokoh banget dan mungkin bahannya besi. Selanjutnya yang uniknya lagi itu adalah di bagian lampu bawah ini yang warna kuning, karena pas gue rakit ternyata itu kayak ada artikulasinya gitu ya. Jadi kayak keren banget aja gitu menurut gue nih. Dan untuk bagian atasnya yang kayak udah gue bilang tadi ada semacam senjata yang bisa digerak-gerakin kayak gini, yang biasanya tuh ini adalah kayak air atau apa ya. Dan di sini juga ada bricks atau legonya nih yang berwarna abu-abu transparan, jadi kayak terkesan tuh ini adalah kaca gitu ya. Dan ini gue suka banget sih sama detail-detail kecil kayak gini. Oke, dan ini dia untuk mobil yang kelima, untuk nomor seri dengan nomor 5. Dimana untuk nama mobil kelima ini adalah mobil baja polisi, karena bentuknya yang kotak-kotak banget kayak gini. Dan di mobil ini juga ada beberapa aksesoris yang gue nggak tahu nih fungsinya apa. Itu kayak ada bagian trompet nih di bagian atas ini 2 warna kuning, dan ada di bagian kanan warna abu-abu, dan juga di bagian kiri sini. Nah, dan paling kerennya adalah di bagian belakang sini, karena di sini ada kayak semacam bagasi yang bisa dibuka, jadi ada artikulasinya, dan ini keren banget. Ya tinggal ditarik kayak gini. Nah, jadi kayak bisa naruh sesuatu gitu ya. Dan ini dia motor kita yang ke-6, yaitu untuk seri nomor 6 dari Dinoblocks, yang namanya adalah motor cepat. Ya, tapi akhirnya kita mendapatkan selain mobil ya. Jadi ini unik banget, malah jadi lebih kayak motor Batman gitu ya. Dan detail dari motor ini gue juga suka banget. Pertama kayak dari bannya yang cukup besar di bagian depan dan juga bagian belakangnya. Kemudian di sini ada besi penghubung dari bagian bodi ke bagian motornya. Selanjutnya adalah detail spakbor di bagian depan dan belakangnya yang ada artikulasinya juga untuk bisa digerak-gerakin. Dan ini dia bagian stang atau kokpit dari motornya yang ya agak aneh tapi ya oke lah ya. Iya, dan ini dia untuk kendaraan kita yang nomor 7. Yang nama dari kendaraan ini adalah helikopter tempur. Dan karena namanya helikopter tempur, mungkin dari kedua tabung di sini tuh kayak semacam roket atau apa untuk nembak gitulah ya. Dan detail lainnya adalah di bagian kokpitnya yang pakai Lego berwarna biru transparan, jadi kayak semacam kaca kokpitnya gitu. Dan ini gue suka banget detailnya. Selanjutnya juga ada detail baling-baling di bagian atasnya yang tentunya ini bisa diputar kayak gini, jadi ada artikulasinya ya. Dan di bagian ekor dari helikopter ini tentunya juga ada baling-baling kecil kayak gini yang bisa artikulasi juga kayak gini ya dua-duanya. Ya, dan ini dia untuk mobil yang terakhir kita, yaitu nomor seri ke-8 yang namanya adalah kapal baling-baling. Dan bagian uniknya tentunya adalah di bagian baling-balingnya sini, jadi untuk menggerakkan di dalam laut ya, di dalam air. Dan tentunya ini ada beberapa artikulasi kayak di sini tuh bisa digerak-gerakin tuh sedikit sih, bisa digerak-gerakin. Dan tentunya baling-baling ini tuh juga ada artikulasinya kayak gini, bisa digerak-gerakin juga. Dan di bagian ininya nih, penyangganya tuh juga ada artikulasi, jadi bisa dikatasin kayak gini tuh. Dua-duanya juga sama. Dan bisa dikeluarin juga kayak gini lagi. Selanjutnya juga ada detail-detail lain kayak di bagian kacanya ini. Oke, dan ini dia untuk mode pertama dari ke-8 seri Dinoblocks yang udah kita bahas semuanya. Jadi sekarang langsung kita coba dulu buat jadiin mobil ini mode terkuatnya, baru kita lanjut ke mode kedua dari setiap mobilnya.
Gitu aja, let's go. Oke, di sini langsung aja gue merakit ke 8 mobil Lego ini menjadi satu Lego mobil terkuat. Dan tentunya gue akan dibantu sama buku panduan yang sangat membantu, karena tanpa ini kita nggak akan bisa sih. Tapi untuk Lego terkuat ini sebenarnya lebih gampang proses merakitnya, karena ini adalah mobil utama yang cuman dilepas-lepas aja perintilannya dikit demi sedikit. Jadi jangan lupa buat selalu simpan kertas panduannya. Gitu aja, dan langsung aja kita bahas ke mainannya. Ya, dan ini dia ke-8 Lego Dinoblocks yang udah gua rakit semuanya dan udah jadi satu Lego terkuat yang sangat besar ini. Dan pas dijadiin satu gini juga ukurannya ternyata gede banget, dan kira-kira mungkin kayak gini nih perbandingannya nanti bakal gua kasih lihat. Oke, yang pertama langsung kita bahas ke penampilannya yang menurut gua setelah disatukan menjadi satu Lego terkuat ini, menurut gua tampilan juga cukup keren. Selain itu cara menyatukannya juga menurut gua unik banget. Jadi di sini kalau kita bedah satu-satu ya, jadi dia tuh sebenarnya ada dua kombinasi. Yang pertama adalah bagian depan dan yang kedua adalah bagian belakang yang akhirnya disatukan di bagian tengah-tengahnya sini. Nah, yang pertama di bagian depannya sini yang terdiri dari 3 mobil. Jadi di sini ada ketiga mobil yang jadikan satu bagian depan. Nah, dan menurut gue yang paling keren adalah bagian belakangnya, karena ini adalah kombinasi dari 5 mobil yang jadikan satu untuk bagian belakangnya. Bentuknya sih bagus aja sih ya, walaupun dia agak unik karena posisi bagian paling bawahnya yaitu adalah ketiga mobil itu ditaruh madepnya tuh berlawanan ya. Kemudian juga ditaruh sama satu helikopter yang dibagi dua. Dan di sini dia jadi kayak semacam baling-balingnya gini. Saat itu yang gue suka juga di sini adalah bagian kokpit utamanya ya, di bagian fan ini tengah-tengahnya. Jadi ini kayak pusat komando dari keseluruhan. Ya, dan ini kira-kira untuk bagian belakangnya ya, seperti biasa aja di sini di bagian paling bawahnya. Tentunya ada 3 mobil yang kelihatan semua bumpernya karena madepnya ke sini semua. Kemudian di bagian sininya nih ada bagian dari atas mobil yang jadi bagian untuk belakangnya. Dan juga ada si baling-baling helikopter nih yang paling besar yang ditaruh di bagian sini. Tapi secara keseluruhan ini sebenarnya bisa digerakin kayak gini sih. Jadi menurut gue masih oke lah untuk dimainin ya. Oke, dan ini adalah perbandingan ukuran antara Lego terkuat, yaitu ada 8 mobil yang jadi satu dengan beberapa mainan Transformers yang gue punya. Dan bisa dilihat juga di sini ukurannya kalau Lego terkuat ini memiliki ukuran yang sangat besar. Ya udah, mungkin sampai sini dulu aja untuk pembahasan sampai ke 8 Lego jadi satu ini. Sebenarnya masih ada satu sesi lagi, yaitu gue pengen nunjukin ke kalian tentang setiap mobilnya yang bisa berubah jadi mode keduanya. Tapi karena video udah panjang banget, jadi bakal gue bikin jadi 2 part aja. Jadi nanti videonya bakal gue post di video selanjutnya. Jadi tungguin aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.